mengungkap sosok Pucuk Umun, tokoh besar dari Kerajaan Sunda. Nama atau istilah Pucuk Umun bagi sebagian orang, khususnya bagi mereka yang suka akan sejarah atau legenda-legenda Kerajaan Sunda, nama tersebut sudah tidak asing lagi di telinga dan sudah sangat dikenal. Namun dalam pemahaman akan istilah atau nama dari Pucuk Umun sendiri, banyak orang yang masih keliru memaknai istilah tersebut. Hal tersebut bahkan terjadi di kalangan orang Sunda sendiri. Dalam pengenalan istilah atau nama Pucuk Umun, kebanyakan masyarakat hanya akan tertuju kepada sosok penguasa Wahanten Basisir, salah satu kerajaan di Banten, yaitu Arya Surajaya atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Pucuk Umun. Nama atau gelar Prabu Pucuk Umun yang berasal dari Banten ini memang begitu melekat di masyarakat, karena kisahnya berkaitan erat dengan Sultan Maulana Hasanuddin pada masa awal penyebaran Islam di tanah Banten. Kisah tersebut bermula dari perseteruan antara Prabu Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin yang kemudian berlanjut kepada kisah yang melegenda tentang pertarungan mereka berdua dengan menggunakan media sabung ayam. Sosok Arya Surajaya yang dikenal dengan sebutan Prabu Pucuk Umun ternyata bukan yang pertama atau satu-satunya orang yang memakai nama atau sebutan tersebut. Jauh sebelumnya sudah ada penguasa kerajaan yang juga memakai sebutan atau istilah yang sama. Jika terdapat lebih dari satu orang yang bernama Pucuk Umun, berarti Pucuk Umun sendiri bukan hanya sebutan nama yang menuju kepada seseorang saja. Istilah Pucuk Umun jika dijabarkan memiliki arti atau makna pusat pengaruh, raja atau pemimpin dari sebuah daerah. Seperti halnya sebutan Siliwangi yang disematkan untuk gelar bagi raja-raja Pajajaran, dan juga nama Brawijaya untuk sebutan bagi raja-raja Majapahit. Begitupun Pucuk Umun, nama atau istilah tersebut dipakai untuk menyebutkan seorang penguasa yang memimpin sebuah kerajaan namun dalam skala kecil di mana kerajaan tersebut berdiri di bawah kekuasaan kerajaan lainnya. Dalam catatan kisah dan sejarah Kerajaan Sunda atau Pajajaran, terdapat beberapa raja dengan sebutan atau gelar Pucuk Umun selain dari Arya Surajaya. Antara lain, 1. Sang Suranggana yang bergelar Prabu Pucuk Umun dari Banten Girang. Pangeran Suranggana atau Adipati Suranggana atau Prabu Pucuk Umun, beliau adalah seorang raja atau penguasa Banten Girang, sebuah kerajaan yang masih termasuk wilayah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Sang Suranggana merupakan salah satu putra dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya Nyai Kentring Manik. Prabu Pucuk Umun Banten Girang memiliki kisah yang dikenal di kemudian hari sebagai salah seorang raja bawahan atau adipati Pajajaran yang pertama kali memeluk agama Islam. Sang Suranggana mengenal Islam dari seorang ulama yang berasal dari Campa yang bernama Syekh Ali Rohmatullah. Beliau salah satu ulama penyebar Islam yang datang dan pernah bermukim lama di Banten jauh sebelum masa kedatangan Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. 2. Sang Surasowan yang bergelar Prabu Pucuk Umun dari Banten Basisir. Pangeran Surasowan atau Adipati Surasowan atau Prabu Pucuk Umun, beliau adalah seorang raja atau penguasa Banten Basisir, sebuah kerajaan yang masih termasuk wilayah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Seperti Sang Suranggana, Sang Surasowan juga merupakan salah satu putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya Nyai Kentring Manik. Selain putra dari Prabu Siliwangi, cerita atau kisah dari sosok Sang Surasowan yang paling dikenal adalah beliau juga mertua dari Sunan Gunung Jati, yang kemudian memiliki cucu yang bernama Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati, seorang kesatria gagah berani yang kelak menjadi sultan penguasa Banten. Karena jasa besar Sang Surasowan dalam perjalanan hidup Maulana Hasanuddin, atas inisiatif dari Maulana Hasanuddin, Keraton Kesultanan Banten diberi nama Keraton Surasowan yang didedikasikan untuk mengenang kakeknya. 3. Raden Ranggamantri yang bergelar Prabu Pucuk Umun dari Talaga.
Raden Rangga Mantri atau Adipati Talaga atau Prabu Pucuk Umun, beliau adalah penguasa kerajaan Talaga, sebuah kerajaan yang masih termasuk wilayah bawahan dari kerajaan Pajajaran. Raden Rangga Mantri merupakan cicit dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, garis keturunan dari salah satu istrinya yang berasal dari daerah Maja. Raden Rangga Mantri pada awalnya merupakan penguasa kerajaan Maja yang kemudian menjadi penguasa kerajaan Talaga dan mendapatkan gelar Prabu Pucuk Umun setelah ia menikahi Dewi Sunyalarang, putri dari Sunan Parung sang penguasa Talaga. Pada masa pemerintahannya, agama Islam sudah berkembang pesat di daerah Talaga. Banyak rakyatnya yang telah memeluk agama tersebut hingga akhirnya Prabu Pucuk Umun Talaga beserta istrinya pun memeluk agama Islam. 4. Dewi Setiasih yang bergelar Ratu Pucuk Umun dari Sumedang Larang. Dewi Setiasih atau Nyimas Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun, beliau adalah seorang wanita keturunan Raja-Raja Sumedang kuno yang sempat memimpin sebuah kerajaan. Ratu Pucuk Umun yang sebelumnya menganut ajaran Sunda leluhur, kemudian ia masuk Islam setelah dinikahkan dengan Pangeran Santri cicit dari Syekh Datu Kafi. Setelah mereka menikah, kemudian Pangeran Santri menjadi Raja Sumedang Larang yang bergelar Pangeran Kusuma Dinata atau Ki Gedeng Sumedang. Dari pernikahannya dengan Pangeran Santri, Ratu Pucuk Umun melahirkan seorang putra yang bernama Pangeran Angkawijaya atau dikenal juga dengan gelar Prabu Gesan Ulun, seseorang yang kelak meneruskan tahta Sumedang Larang dan kerajaan Pajajaran. 5. Pangeran Ragamulya yang bergelar Prabu Pucuk Umun dari Pulau Sari. Pangeran Ragamulya atau Prabu Surya Kencana atau Prabu Pucuk Umun, beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Pajajaran. Ketika kerajaan Pajajaran berada pada fase kemunduran akibat dari masa raja-raja sebelumnya, Prabu Surya Kencana memilih untuk tidak berkedudukan di Keraton Pakuan Pajajaran, melainkan di Pulau Sari, Pandeglang. Sejak saat itulah kemudian beliau mendapatkan gelar atau julukan sebagai Prabu Pucuk Umun, seorang pemimpin atau jaro bagi para pengikutnya yang masih setia dan bagi masyarakat setempat. Terdapat kisah atau legenda yang menceritakan bahwa dari sosok Prabu Pucuk Umun Pulau Sari inilah kemudian adanya cikal bakal keberadaan suku Baduy. Konon suku Baduy merupakan prajurit atau sekelompok orang yang masih setia kepada Pajajaran, yang memilih untuk tidak masuk Islam dan tetap memegang teguh ajaran dari para leluhurnya. Dengan kata lain, Pangeran Ragamulya atau Prabu Surya Kencana atau Prabu Pucuk Umun dianggap sebagai rajanya masyarakat Baduy. Demikianlah ulasan serta penjabaran tentang istilah atau gelar Pucuk Umun yang sudah sangat dikenal dan sering kita dengar. Dari penjelasan di atas semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai gelar-gelar seorang pemimpin dari kerajaan yang ada di tanah Sunda.